Selamat datang. Coba bayangin deh sebuah teks yang usianya ribuan tahun, ternyata isinya itu cetak biru super canggih buat hubungan kita di zaman modern ini. Kedengarannya gila kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah arsitektur tersembunyi di surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 228. Ini emang pertanyaan yang agak provokatif ya. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam Al-Quran itu ada semacam manual lengkap buat ngatur hubungan. Manual yang saintifik, dari urusan biologi sampai cara nyelesain konflik. Kaget kan? Oke, ayo kita selami bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu pasang kacamata yang tepat dulu. Konteks itu kuncinya. Ayat-ayat ini bukan sekedar perintah lakukan ini, jangan lakukan itu yang turun dari ruang hampa. Bukan, ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Artinya, ayat-ayat ini turun di Madinah pas lagi proses ngebangun peradaban baru. Jadi tujuan itu praktis banget, membentuk masyarakat yang adil dan tertata. Biar kita bisa benar-benar ngerasain betapa revolusionernya ayat ini, kita harus lihat dramanya dulu. Jadi, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini tuh karena para sahabat nanya. Mereka bingung, gimana sih cara kita berinteraksi sama istri yang lagi haid? Soalnya, di tradisi lain zaman itu, wanita yang lagi menstruasi itu benar-benar diasingkan, dijauhi total. Nah, Al-Quran datang dan boom, menghapus semua itu. Dari yang tadinya isolasi total, jadi sebuah panduan yang penuh martabat dan logis banget. Dan ini teman-teman, ngebawa kita ke pilar pertama dari arsitektur hubungan yang keren ini, bioetika. Nah, di sini nih jeniusnya mulai kelihatan. Coba perhatiin kata kuncinya aza. Mungkin kita sering dengar ini diartikan sebagai kotoran atau najis. Tunggu dulu. Makna aslinya itu jauh lebih dalam dan lebih manusiawi. Aza itu artinya sebuah kondisi yang bikin gak nyaman, sakit, atau ngeganggu. Jadi ini sama sekali bukan soal stigma kotor, ini soal empati. Al-Quran itu kayak bilang, hey, pasanganmu lagi ngerasain sesuatu yang gak nyaman secara fisik, tolong pahami itu. Terus, ayatnya ngasih kita metafora yang sumpah, ini indah banget. Istri itu diibaratkan sebagai harsun atau ladang tempat bercocok tanam. Wah, ini langsung ngebalikin semua pemahaman. Hubungan intim itu jadi bukan sekedar soal hasrat sesaat, tapi sebuah kemitraan, sebuah proyek bersama untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Kehidupan, keluarga, generasi penerus. Keren kan? Oke, dari level fisik, sekarang kita naik satu tingkat lagi. Kita masuk ke pilar kedua, integritas komunikasi. Pernah nggak sih dengar orang, atau mungkin kita sendiri, pas lagi emosi banget terus nyeletuk, demi Allah gue nggak bakal ngomong sama lo lagi. Nah, ternyata kebiasaan ini udah ada dari dulu. Ayat ini turun karena banyak orang di zaman itu yang gampang banget bawa-bawa nama Tuhan dalam sumpah buat mutusin hubungan baik. Al-Quran langsung kasih rem pakem. Intinya, jangan pernah pakai nama Tuhan sebagai alasan buat berhenti berbuat baik. Dan di sini kita lihat betapa canggihnya pemahaman psikologis Al-Quran. Ternyata sumpah itu ada levelnya. Ada yang namanya laghwi, ini tuh sumpah yang nggak sengaja, cuma kebiasaan latah aja. Yang kayak gini dimaafkan. Tapi ada juga yang namanya kasabat qulubukum, yang artinya sumpah yang diusahakan oleh hatimu. Nah, ini sumpah yang serius, yang benar-benar dari niat terdalam. Inilah yang dicatat. Jadi, yang penting itu bukan cuma apa yang keluar dari mulut, tapi apa yang dikerjakan oleh hati kita. Lanjut, pilar ketiga. Nah, ini kita masuk ke area yang lebih serius. Sebuah mekanisme hukum buat ngatur konflik rumah tangga yang udah lumayan parah. Jadi, dulu di zaman jahiliyah, ada praktek kejam namanya ila. Coba bayangin, suami marah, terus dia bersumpah nggak akan menyentuh istrinya lagi selamanya. Istrinya jadi digantung nasibnya, nggak dicerai tapi juga nggak dianggap istri. Ini kan kekerasan emosional yang luar biasa. Nah, Al-Quran datang sebagai pembebas buat menghentikan praktek yang nggak adil ini. Gimana caranya? Simple tapi efektif banget. Dikasih batas waktu. Nggak ada lagi drama gantung-menggantung tanpa akhir. Maksimal cuma 4 bulan. 4 bulan ini jadi semacam periode cooling off, waktu buat mikir. Intinya begini, setelah 4 bulan itu lewat, game over. Maksudnya, harus ada keputusan yang jelas. Nggak ada lagi area abu-abu. Cuma ada 2 pilihan. 1, rujuk, baikan lagi. Atau 2, pisah baik-baik. Kondisi limbo emosional itu dihapus sampai ke akarnya. Dan akhirnya,
Kita sampai di pilar pamungkas, pilar keempat. Ini ngomongin soal fase transisi setelah perpisahan. Dan yang bikin keren, landasannya itu sains banget, baik secara biologi maupun emosional. Inilah yang kita kenal sebagai iddah atau masa tunggu. Tujuannya itu ada dua, dan dua-duanya sangat masuk akal. Yang pertama, tujuan biologis. Buat mastiin rahim itu bersih, nggak ada kehamilan, supaya nasab anak nanti jelas. Yang kedua, tujuan psikologis. Ngasih jeda waktu buat memproses semua emosi sebelum siap membuka babak baru dalam hidup. Di sini kita bisa lihat betapa kayanya khazanah ilmu Islam. Ayatnya bilang 3 kuru. Tapi apa itu kuru? Nah, ini seru. Ternyata kata ini bisa punya 2 arti, suci atau haid. Perbedaan tafsir inilah yang kemudian melahirkan pendapat mazhab yang beda-beda. Ini nunjukin kalau para ulama itu nggak sembarangan. Mereka benar-benar teliti menganalisis bahasa demi menentukan timeline biologis yang paling presisi. Oke, kita udah lihat 4 pilar. Bioetika, integritas komunikasi, manajemen konflik, sama ilmu transisi. Kelihatannya kayak aturan yang beda-beda ya. Satu ngomongin haid, satu soal sumpah, yang lain soal cerai. Nah, siap-siap, disinilah plot twistnya. Plot twistnya adalah, ini semua bukan aturan yang terpisah-pisah. Ini adalah satu kesatuan sistem, sebuah arsitektur yang saling terkait dan brilian banget. Coba deh perhatiin polanya. Ada konsep kebersihan biologis rahim dan ada konsep kebersihan niat dalam sumpah. Ada batas waktu 4 bulan buat cooling off, dan ada batas waktu 3 siklus buat kepastian biologis. Semuanya, dari awal sampai akhir, itu dirancang untuk satu tujuan, menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dan bagian yang paling bikin merinding, disinilah kearifan kuno bertemu dengan sains modern. Ada cerita yang cukup terkenal tentang seorang ilmuwan barat yang menemukan dalam risetnya bahwa tubuh wanita butuh waktu kurang lebih 3 siklus menstruasi untuk benar-benar ngeriset jejak biologis dari pasangannya. Terlepas dari validitas cerita spesifik itu, penemuan ilmiah ini secara prinsip sejalan banget dengan hikmah di balik iddah. Ini adalah mekanisme buat menjaga integritas biologis dan bahkan imunologis. Mind-blowing kan? Ini semua akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau cuma dalam beberapa ayat ini aja kita bisa nemuin desain yang secanggih ini, kira-kira ada berapa banyak lagi pola dan sistem jenius lainnya yang tersembunyi di dalam Al-Quran yang nunggu buat kita pecahkan kodenya? Kalau pembahasan kita kali ini bikin kamu dapat aha moment, yuk bantu kami di channel Belajar Pola Al-Quran buat nemuin lebih banyak pola lagi. Caranya gampang, cukup like, share, dan tulis pemikiran kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga ya. Buat kamu yang mau nelusuri lebih dalam, semua referensi dan sumber yang kami pakai dalam analisis ini bisa ditemuin di deskripsi ya. Terima kasih banyak udah nonton.